Ekanto Wahyuning Santoso selaku Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap mengapresiasi kepada panitia seleksi Pansel atas proses seleksi calon sekda di Kabupaten Cilacap mengganti Sekda Farid Ma'ruf yang berakhir masa jabatannya pada bulan April 2022. Seperti diketahui, ada 4 pendaftar yang lolos seleksi pengisi jabatan Sekda Cilacap dengan proses yang dilalui ditentukan berdasarkan ranking 1 sampai 4. Sementara hanya 3 nama yang diajukan ke Bupati, yaitu ranking 1 sampai 3. Otomatis ada 1 nama yang tereliminasi dari seleksi calon Sekda Kabupaten Cilacap. Menurut Ekanto, berdasar dari sumber yang akurat, beliau menyebutkan 4 kandidat calon sekda berdasarkan ranking 1 sampai 4. Sebelum Ekanto menyebutkan siapa saja yang menduduki ranking 1 sampai 4, beliau menitipkan harapan untuk sekda yang terpilih mempunyai sifat yang komunikatif, mau mendengarkan suara masyarakat, tidak otoriter, dan juga tidak pendiam. Selamat sore Pak Ekanto. Sore Mbak Nani. Saya ingin menanyakan ini dari Pak Ekanto terkait dengan pengganti sekda di Kabupaten Cilacap ini, seleksi sekda di Kabupaten Cilacap. Sepengetahuan Pak Ekanto apa ini 3 nama yang diajukan ke Bupati Cilacap? Ya, sementara ini saya pertama ingin menyampaikan bahwa saya apresiasi proses yang dilakukan oleh panitia seleksi calon sekda di Kabupaten Cilacap, yang kebetulan di situ ada 4 calon sekda yang maju. Sampai dengan kemarin yang saya tahu sudah dimasukkan ke Pak Bupati dari ranking 1 sampai dengan 3, dan tentunya nanti yang akan diterima oleh Pak Bupati dari ranking 1 sampai 3. Dari sumber yang saya percaya pada kemarin sore saya mendapatkan informasi dan saya meyakini bahwa ini satu kebenaran. 3 orang yang lolos adalah Pak Satmoko, Kepala Dinas Pendidikan. Yang kedua adalah Pak Awaludin dari Dinas Investasi dan Perizinan Daerah Kabupaten Cilacap, serta Mas Budi Santoso, Kepala Dinas KB dan Perlindungan Anak. Sedangkan ranking 4 dipegang oleh Pak Dr. Ikhlas. Jadi saat ini Pak Bupati sudah mengantongi 3 nama kandidat calon kuat atau calon terseleksi, itu 3 orang. Dan menurut sumber yang saya percaya dan saya yakini kebenarannya, bahwa ranking pun sudah muncul dari Pansel. Dari Pansel sudah diserahkan kepada Pak Bupati. Siapa ranking 1, siapa ranking 2, dan siapa ranking 4 dari penilaian Pansel. Yang saya tahu dan saya dapat informasi tersebut, ranking 1 dipegang oleh Pak Satmoko, ranking 2 dipegang oleh Pak Awaludin, dan ranking 3 Pak Busan. Dan otomatis yang tereliminir dalam hari ini adalah Dr. Ikhlas, Direktur RSUD Cilacap. Namun tentunya itu semua pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Bupati. Pak Bupati akan memilih yang ranking 1, ranking 2, atau ranking 3 sebagai calon sekda. Sebagai calon sekda, tentunya sebagai calon sekda, dan akan menjadi sekda, dipilih salah satu dari 3 orang yang lolos itu. Kami berharap bahwa Pak Bupati memang mempunyai keputusan yang mutlak ya di Pak Bupati. Namun pertimbangan dari hasil proses panitia seleksi juga sebaiknya menjadi satu pertimbangan. Yang paling lebih penting adalah di luar daripada pertimbangan Pansel adalah, mohon sekali lagi masyarakat menghendaki calon sekda yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bisa berkomunikasi dengan jajaran di bawahnya, sehingga kinerja sekda, kinerja bupati, PJ bupati yang akan datang akan bisa berjalan lancar, baik, dan tentunya diharapkan kondusif. Demikian Pak Nani. Meski tidak enak didengar, tapi pendapat Pak Ekanto sendiri dengan yang tereliminir di ranking keempat ini, pendapatnya apa Pak? Ini Pak? Saya tidak mengenal baik Dr. Ikhlas, namun
untuk menjadi seorang direktur RSUD Cilacap itu juga sebuah orang-orang pilihan, orang-orang yang kita anggap mempunyai kemampuan lebih dibandingkan tenaga-tenaga medis lainnya. Artinya Pak Bupati tidak sembarangan menentukan seorang direktur RSUD, sehingga saya menilai Dr. Ikhlas pun mempunyai kemampuan yang memadai. Namun kembali lagi, kewenangan untuk menentukan ranking 1 sampai dengan ranking 4 itu bukan Pak Bupati, tapi panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati. Dan Bupati harus konsisten apa yang menjadi hasil panitia seleksi untuk dijadikan pertimbangan utama. Walaupun masih ada pertimbangan lain, dalam hal ini sekda yang pandai berkomunikasi dengan segala pihak. Demikian. Ini Pak Kanto tentunya sudah mengenal ketiga kandidat ranking 1 sampai ranking 3 yang sudah masuk ke meja Bupati ini Pak. Mungkin ada clue-clue tersendiri dukungan dari Pak Ekanto untuk salah satu kandidat. Minim ya syarat-syarat menjadi sekda di Kabupaten Cilacap yang diinginkan ini yang paling diinginkan karakternya. Saya pikir semua sekda yang calon sekda yang masuk terseleksi dari 3 besar ini semua mempunyai kemampuan dalam ilmu pemerintahan, kemampuan dalam manajemen pemerintahan. Tetapi kemampuan itu belum tentu mereka itu mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat maupun jajaran di bawahnya. Jadi harapan saya yang terakhir tentunya saya berharap betul-betul berharap kepada Bupati untuk kiranya sekali lagi menentukan pilihan seorang sekda di antara 3 orang ini yang pandai berkomunikasi dengan semua pihak. Sekali lagi yang pandai berkomunikasi dengan semua pihak. Demikian Mbak. Dalam hal ini pandai berkomunikasi dengan semua dalam arti bisa mendengarkan suara dari rakyat, itu maksudnya Pak? Mendengarkan, menyampaikan, dan tidak mempunyai gaya otoriter, tidak terlalu pendiam. Seorang sekda pendiam pun tidak baik, gitu loh ya. Kurang baik menurut saya. Makanya dari 3 yang ada ini, saya pikir Pak Tato tetap harus mempertimbangkan seperti yang tadi saya sampaikan. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Terima kasih Mbak Ngani. Harapan saya dengan nanti mengerucutnya dari 3 menjadi 1 dan setelah dikomunikasikan dengan gubernur tentunya harapan kami itulah yang terbaik, dan yang terbaik itu harus mengikuti apa kata masyarakat, tentunya kata masyarakat yang positif, yang menjaga kondusivitas sehingga ke depan Cilacap akan lebih baik dibandingkan saat ini. Siap, terima kasih Pak atas statementnya. Sip.